Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematik cuy, semangkuy. Mari kita belajar matematika dengan santuy. Oke, gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke, kita langsung ke materi tentang perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, kemarin kita udah bahas ukuran sudut dan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Oke, kita awali dengan apa sih yang dimaksud dengan sudut istimewa? Kan masih bingung nih ya, apa sih yang dimaksud dengan sudut istimewa? Jadi sudut istimewa itu adalah sudut-sudut yang nilai perbandingannya itu dapat ditentukan secara langsung, gitu kan? Jadi udah diketahui duluan nih nilainya sebetulnya. Makanya dia dikatakan sudut istimewa gitu ya. Nah, siapa aja sih sebenarnya sudut-sudut istimewa itu? Jadi sudut-sudut istimewa itu ada 5 ya. Yang pertama itu 0, kedua 30. Ini saya salah ya, harusnya 45. Saya salah ketik. 45. Oke. Ya, harusnya 45, bukan 40. Jadi ada 5. Yang pertama itu sudutnya 0 derajat. Nah, untuk sudut istimewa itu satuannya derajat semua ya, rata-rata gitu ya. Nah, ini yang pertama 0 derajat, kedua 30 derajat, yang ketiga 45 derajat, yang keempat 60 derajat, dan yang kelima adalah 90 derajat. Jadi ada 5 aja nih, nggak lebih, cuma 5. 0, 30, 45, 60, 90. Ya, oke. Nah, mungkin kita penasaran nih, kenapa sih mereka ini nilai perbandingan trigonometrinya itu nggak usah dihitung lagi gitu. Jadi udah ada ketentuannya. Nah, kita pengen tahu dulu nih, dari mana sih asal muasal nilai-nilai mereka sehingga dikatakan istimewa gitu ya. Kita menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku untuk mencarinya atau membuktikannya gitu ya. Nah, buat yang belum nonton perbandingan trigonometri siku-siku, bisa dilihat di pojok kanan atas ya videonya. Oke, kita lanjut ke perbandingan trigonometri untuk sudut yang 0 derajat. Nah, semisal begini. Saya punya segitiga nih, segitiga siku-siku gitu kan. Ada sisinya, saya katakan nilainya A, B, C gitu ya. Nah, saya iseng nih ceritanya. Apa yang terjadi kalau misalkan sudutnya 0 derajat, otomatis B dan C-nya berhimpit dong. Iya enggak? Maka sudutnya 0 derajat, BC-nya itu adalah berhimpit, maka jadi seperti ini, garisnya mendatar, dan sudutnya pasti 0 derajat. Yang namanya garis, pasti dia nggak punya sudut, gitu kan? Iya nggak? Bener kan? Oke, nah, apa yang terjadi juga kalau misalkan sudutnya 0, terus BC-nya ini berhimpit, gitu kan? Maka nilai B-nya itu bakalan sama dengan C. Gitu kan? Kenapa? Karena sisi miringnya ya sama, mendatar dengan sisi samping gitu, ibaratnya gitu. Lalu untuk A-nya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena A-nya nggak punya nilai, alias nggak punya sisi depan sebetulnya gitu kan, kalau BC-nya seperti ini. Nah, terus setelah kita udah tahu nih kalau sudutnya 0 bakalan kejadiannya begini, kita cari dengan perbandingan trigonometri siku-siku. Karena sudutnya 0, berarti kita harus mencari sin 0, cos 0, tan 0 gitu ya, dan lainnya. Oke, untuk sin 0, itu kan sin itu depan dibagi miring. Oke, depan dibagi miring. Depannya siapa? Ya A gitu kan. A-nya 0, si A-nya 0. B-nya nilainya berapa? B itu sebenarnya sama dengan C gitu kan. Tapi di sini saya tulis B atau C sama aja gitu ya. Nah, 0 bilangan berapapun, kalau 0 dibagi bilangan berapapun, maka hasilnya 0. Jadi sin 0 itu sama dengan 0. Oh, dari sini nih asal muasalnya gitu ya. Terus untuk cosnya gimana? Cos itu kan samping dibagi miring, betul nggak? Iya, samping dibagi miring. Sampingnya C, miringnya B. Sedangkan di sini B sama dengan C nilainya, gitu kan?
Maka kita bisa ganti nih, bisa ganti C sama dengan B, jadi C-nya jadi B gitu, B per B boleh, atau kalian bisa ganti B, atau bisa juga C per C, sama aja. Kenapa? Karena nilai B sama dengan C itu sama, gitu. Oke, jadi di sini saya mengubah nilai C menjadi B, karena ya ini tadi, C sama dengan B nilainya. Nah, kalau ada dua bilangan yang sama, dibagi, itu hasilnya berapa sih? Ayo, hasilnya satu dong. Karena kalau bilangan sama, dibagi bilangan yang sama juga, gitu. Kalau kembar, dibagi kembar, ya hasilnya kesatuan, gitu ya. Jadi cos 0 itu nilainya 1. Bagaimana kalau tangen? Tangen itu kan tandesa, berarti depan dibagi samping. Depannya si A nih, kalau dilihat dari segitiga. Sampingnya si C. Nah, A-nya berapa di sini? 0 gitu kan. C-nya siapa? Ya udah C aja nggak apa-apa. Atau kalian mau ganti B juga boleh. Nah, 0 per C. Nah, kalau ada bilangan berapapun, 0 dibagi berapapun, maka hasilnya bilangan 0. Oke, jadi untuk nilai sin cos tangennya seperti ini. Maka kesimpulannya, kalau sin 0 itu 0, cos 0 1, tangen 0 itu 0. Itu kesimpulannya. Makanya dia dikatakan istimewa, gitu ya. Ini yang pertama. Untuk yang kedua, perbandingan trigonometri pada sudut 30 derajat. Nah, semisal gini, saya punya segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi itu berarti sisinya sama dong. Kalau saya taruh di sini 2, berarti semuanya 2, gitu ya. Nah, apalagi istimewanya segitiga sama sisi, kalau sisinya sama, otomatis sudut-sudutnya juga sama. Berarti kalau di sini untuk segitiga sama sisi itu semua sudutnya adalah 60 derajat. 60 derajat. Kok 60 derajat, Bu? Kenapa? Karena segitiga itu jumlah sudutnya, ya, jumlah sudutnya itu 180 derajat. Coba aja nih tambahin. 60 tambah 60, 120. 120 tambah 60, 180. Jadi segitiga itu seluruhnya, itu sudutnya harus 180 derajat. Gitu ya. Jadi kalau saya taruh di sini 60, semuanya 60 gitu. Kalau sini saya taruh sisinya 2, ya semuanya 2. Kenapa? Karena segitiga sama sisi gitu. Berarti sisinya, sudutnya juga sama. Itu istimewanya segitiga sama sisi. Oke. Ketika saat itu, misalnya saya narik garis nih ceritanya. Narik garis dari sini, dari K ke alas LM. Apa yang terjadi? Ya. Semisal saya tarik garis, N-nya begini. Awalnya kan sudutnya 60 semua ya. Nah, 60 semua nih. Nah, ketika saya ini sudutnya 60, saya bagi 2, berarti sudut masing-masing sini berapa? 60 bagi 2, berapa? 30. Nah, di sini juga 30. Jadi 30 derajat. Jadi ada dua segitiga kan jatuhnya. Yang pertama segitiga KLN, yang kedua KMN. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk mencari perbandingan trigonometri sudut 30. Nah, jadi semisal saya mau ngambil segitiga KLN nih, ya kan? KLN. Terus, karena sisinya sama, semisal saya mau naruh KL itu 2 cm, misal ya. Di sini berarti otomatis, karena segitiga sama sisi, semuanya 2 cm, gitu ya. Misalkan nih. Nah, karena dibagi 2, saya narik garis tadi, maka ini hasilnya berapa dong jadinya? 1, 1. Karena panjang LM 2. Kita bagi tuh tadi, maka hasilnya 1, 1 gitu. Supaya jumlahnya 2 gitu. Oke, semisal saya mau ngambil garis yang KLN nih. Ya, kalian mau ngambil KNM juga boleh. Kenapa? Karena ya sudutnya juga udah 30. Karena tadi ada 2 segitiga. Nah, saya ambil garis segitiga tadi KLN. Otomatis
kita nggak usah hirauin yang sudut 60. Kenapa? Karena kita mau nyari yang sudut 30 derajat. Berarti kita berfokus ke yang sudut 30. Nah, berarti di sini KL itu siapa? Sisi miring atau sisi depan atau sisi samping? Miring. Oke, benar, karena ya bentuknya miring, Bu, gitu kan. Oke, kalau LN itu sisi depan atau sisi samping sudut? Sisi depan. Kenapa? Karena LN itu berada di depan sudut 30 derajat. Ingat, fokus kita 30 derajat. Nah, berarti otomatis KN itu adalah sisi samping. Nah, pertanyaannya, kita kan mau nyari nilai sin konstan. Berarti sisi-sisi ini harus diketahui dulu dong, iya nggak? Maka harus kita cari KN. Dengan apa? Masih ingat teorema Pitagoras? Masih, oke. KN itu sisi samping, ya, saya tulis di sini S. Sisi samping sama dengan akar dari miring, sisi miring, kuadrat dikurang depan kuadrat. Nih sudutnya, rumus Pitagorasnya. Ya, kalau bingung pakai A, B, C, saya jabarin di sini. Sisi samping sama dengan miring kuadrat dikurang D kuadrat, jangan lupa akar. Nah, di sini kan KN itu sisi sampingnya yang mau dicari. Miringnya berapa di sini? 2. Berarti di sini 2 kuadrat. Depannya siapa? 1. Jadi 1 kuadrat. Nah, ini mungkin kalian bingung kenapa dapat akar 3 gitu ya. 2 dikuadratkan, itu berapa sih nilainya? Masih ingat bilangan berpangkat kan? Oke, 2 dipangkatkan 2 hasilnya, atau 2 dikalikan sebanyak 2 kali. 2 kali 2, 4. Oke, 1 dipangkatkan 2, 1. Oke, 4 kurang 1 berapa? 3 kan? Berarti akar 3. Nah, 3 ini kan nggak bisa diakarkan ya nilainya. Ya udah, berarti hasilnya ya akar 3. Oh, KN-nya otomatis akar 3. Nih. Selanjutnya kita langsung aja nyari sin konstan tangannya gitu ya. Sinnya itu kan saya langsung ya di sini ya. Sin itu depan bagi miring. Ini kan depan bagi miring. Ini miring. Nah, sekarang kita lihat kok saya bisa dapat setengah ya, gitu. Depannya ini siapa? Depannya 1, berarti di sini 1. Miringnya berapa? 2, berarti 2. Oh, sin 30 itu setengah. Gitu ya? Gampang ya? Gampang banget. Oke, untuk cosnya sekarang. Cos itu adalah samping bagi miring. Cos sami. Ayo, masih ingat nggak? Nah, sampingnya siapa di sini? Akar 3. Terus miringnya 2. Nah, ceritanya begini nih. Kan ngelihat kayak gini kayak pusing banget ya. Nah, saya jadiin aja 1. Ini sama aja kan 1/2 dikali akar 3. Jadi akar 3-nya itu kan dikali 1. Jadi seperti ini. Atau bisa saya tulis cos 30 itu adalah setengah akar 3. Gitu ya. Itu yang itu yang ke 2 untuk cos 30. Jadi setengah akar 3. Nah, bisa ditulis seperti ini gitu ya. Jadi setengah akar 3 aja biar gampang. Ya. Nah, tulis begini. Oke, karena biasanya di beberapa tabel trigonometri nanti kalau kita ini jadiin tabel, itu nilainya seperti ini gitu. Oke, untuk tangan. Tangan itu kan depan bagi samping. Ini sampingnya saya tulis di akar 3. Ini nggak usah hiraukan sudutnya. Depan bagi samping. Depannya 1, sampingnya akar 3. Nah, kalau ketemu bilangan kayak gini nih disebut kita bisa jadikan apa sih? Bentuk apa sih? Masih ingat? Semester 1. Kita kalikan akar lagi. Karena ini bentuk apa? Atau alias caranya merasionalkan. Jadi kita rasionalkan dengan cara mengkalikan akarnya lagi. Jadi kita kali semuanya dengan akar
3. 1 dikali akar 3 itu hasilnya akar 3. Karena bilangan berapapun dikali 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, akar 3 kalau dikali akar itu hasilnya ya bilangan dalam akarnya. Jadi 3. Gitu ya. Akar dikali akar ya bilangan itu sendiri gitu loh. Bilangan yang ada di dalam akar hasilnya. Oke, itu. Jadi kalau kita tulis tadi kan akar 3/3 ya. Nah, atau saya jadiin sama kayak cos 30 tadi. Saya jadiin 1 per gitu ya. 1/3 akar 3. Jadi seperti ini cara nulisnya gitu. Nah, oke. Jadi kesimpulannya apa untuk sudut 30? Jadi sudut 30 sinusnya setengah, kosinusnya setengah akar 3, tangannya adalah 1/3 akar 3 gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke perbandingan trigonometri pada sudut 45 derajat. Nah, semisal begini, saya punya segitiga sama kaki. Nah, beda ya. Kalau tadi kita pakai sama sisi, sekarang sama kaki. Saya punya segitiga sama kaki. Kalau sama kaki, berarti nilai kakinya yang sama. Misal saya taruh 2 di sini juga harus 2. Tapi di sini nggak boleh 2, misalkan 3. Jadi harus beda sendiri gitu. Kakinya doang yang sama. Apa kejadiannya kalau segitiga sama kaki, selain sisi kakinya yang harus sama nilainya, sudutnya dia juga sama nilainya. Kalau misalkan di sini, contoh kasusnya 45 ya, di sini 45 derajat misalnya. Nah, di sini berarti harus berapa derajat nih supaya sudutnya jumlah segitiga ini sudutnya 180. Semisal di sini 90 derajat. Gitu ya. Seperti ini. Jadi kalau segitiga sama kaki, sisi kakinya itu nilainya pasti sama. Gitu ya. Dan kejadiannya sudutnya di kaki itu juga nilainya sama gitu. Nah, ceritanya saya mau putar nih segitiganya supaya jadi segitiga siku-siku. Kenapa? Tadi sebelumnya kita kan udah tahu kalau di sini kasusnya 45, di sini sisanya 90. Nah, jadi kan sudut siku-siku tuh. Segitiga siku-siku. Kenapa? Karena ada sudut siku-sikunya 90 derajat. Saya putar nih ceritanya. Saya putar ke arah kiri. Ke kanan. Saya putar ke kanan. Set, gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, saat itu saya mau sisi kakinya ini nilainya sama kan? Karena sama kaki, sisi kakinya pasti sama. Andaikan nilainya 1. Semisal 1 nih. Saya pengennya 1 aja pokoknya. Di sini 45 derajat. Nah, ini kan siku-siku kan? Kenapa? Karena tadi 90 derajat. Ya udah, gampang. Berarti kita cari sisi miringnya sekarang. Ya kan? Sampingnya siapa di sini? Gitu kan? Sampingnya adalah AB gitu. Depannya siapa? BC. Nah, seperti ini. Jadi kita definisin dulu biar nggak bingung gitu ya. Depannya siapa? Sampingnya siapa? Miringnya siapa? Gitu ya. Nah, terus karena AC-nya ini belum tahu nih miringnya itu berapa. Nah, dengan rumus ini, kok bisa sih dapatnya segini? Jadi rumusnya miring, sisi miring itu adalah akar dari sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat gitu ya. Oke, miringnya siapa yang mau dicari? AC, kita tulis AC. Nah, terus depannya siapa nih? Depannya kan 1 nih, mana nih? Nah, iya, ini BC gitu kan. Depannya 1. Sampingnya siapa di sini? Yang di samping sudut 1 juga, yaitu maka 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ya tadi 1 pangkat 2 hasilnya 1 tambah 1. Makanya dapatnya akar 2. Kok akar 2? Ya emang bisa 2 diakarkan. Nggak bisa kan? Makanya akar 2 aja gitu nulisnya. Oh, berarti sisi miringnya ini adalah akar 2. Gitu ya. Saya hapus. Mungkin saya hapus dulu. Ini akar 2. Nah, udah nih selesai. Kita nyari nilai sin, cos, dan tangannya. Sinnya itu kan tadi depan bagi miring ya. Depannya 1, miringnya akar 2. Jadilah seperti ini.
1 per akar 2. Nah, kasusnya kalau akar 2 ini masih jadi penyebut, kita apakan? Rasionalkan dengan cara mengkalikan dengan akar yang serupa gitu. Kalau bentuk seperti ini, 1 kali akar 2 ya akar 2 gitu kan. Nah, akar dikali akar. Kalau misalkan ada bentuk akar dikali akar, maka hasilnya yang ada dalam akar bilangannya jadi 2. Hasilnya berarti akar 2 per 2, atau bisa saya tulis 1 per 2 akar 2 gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi setengah akar 2. Oh, sin 45 itu setengah akar 2. Bagaimana kalau cos? Nah, cosnya juga sama kan? Samping bagi miring gitu kan. Sampingnya berapa? 1. Miringnya berapa? Akar 2 gitu. Ya udah, lakukan rasional lagi. Oke, akar 2 per 2. Hasilnya setengah akar 2. Wah, ternyata kalau 45 derajat itu sin dan cosnya nilainya sama. Makanya dia disebut dengan sudut istimewa. Tangannya gimana? Ya udah, tinggal depan dibagi samping. 1 dibagi 1. Ya 1 gitu. Udah, kesimpulannya bagaimana nih? Kesimpulannya adalah kalau sin 45 derajat itu sama dengan cos 45. Jadi nilainya setengah akar 2 sama. Dan tangan 45 itu hasilnya 1. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke perbandingan trigonometri pada sudut 60 derajat. Nah, tadi kan 30 derajat kita pakai sama sisi. Nah, 60 derajat juga sama, kita pakai sama sisi. Nah, saya di sini menggunakan segitiga yang sama dalam sudut 30. Tadi kan bentuknya seperti ini ya. Nah, sekarang kita fokus ke 60 derajat, jangan yang ke 30 derajatnya. Berarti sisi sampingnya itu 1 gitu kan, LN. Sisi miringnya otomatis KL. Berarti yang ditanya apa? Sisi depan. Jadi KN-nya sebagai sisi depan. Kalau tadi di sudut 30 itu KN itu sisi samping, sekarang sisi depan. Sama caranya, ini rumusnya adalah depan sama dengan akar dari miring kuadrat dikurang samping kuadrat, gitu ya. Sama aja kok, hasilnya juga akar 3 kan, karena tadi juga kita mencari KN di sudut 30, hasilnya juga akar 3, sama aja gitu kan. Jadi ini akar 3. Kita nggak usah fokus ke sudut 30. Nah, kita cari sinnya langsung nih, ya kan? Sin 60 berarti kan si demi, depan bagi samping. Berarti depan itu akar 3, terus miring itu 2. Nah, saya tulis nih. Saya ubah akar 3 per 2 ini jadi bentuknya setengah akar 3, seperti itu. Lalu cos 60 adalah samping bagi miring, cosami gitu kan singkatnya. Sampingnya adalah 1, miringnya ada 2, jadi setengah. Lalu tangan 60 itu kan depan bagi samping. Depan sudut 60 itu akar 3, berarti akar 3 sampingnya adalah 1, akar 3 per 1. Bilangan berapapun kalau dibagi 1, ya hasilnya bilangan itu sendiri, jadi akar 3. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, sin 60 setengah akar 3, cos 60 setengah. Tangannya itu akar 3. Kita lanjutkan yang terakhir nih, yaitu perbandingan trigonometri untuk sudut 90 derajat. Nah, kalau ini mah gampang kan? Semisal kita pakai segitiga siku-siku gitu kan. Nah, kalau tadi untuk sudut 0 itu kan kita himpit BC. Apa jadinya? Kan sudut 90 itu di B ya di sini. Apa jadinya kalau saya pengen A-nya ini berhimpit dengan B? Jadinya adalah garis tegak lurus. Ya kan? Karena sudut 90 identik dengan garis tegak lurus gitu ya. Nah, jadi sudutnya itu adalah 90 derajat. Apa yang terjadi ketika A saya berhimpit dengan B? Maka nilai A-nya ini pasti otomatis akan sama dengan nilai B. Makanya saya tulis A sama dengan B. Terus untuk nilai C-nya gimana? Karena berhimpit, ya udah, dia nggak punya sisi kan? Di sini nggak punya sisi kan, karena bentuknya seperti ini, karena sudah berhimpit, maka C-nya sama dengan
0. Nah, kita cari deh. Tinggal sin 90 berarti si demi, depan bagi miring. Depannya siapa di sini? Ayo. Depannya adalah A gitu kan. Miringnya adalah B ceritanya. Nah, A-nya ini kan sama dengan B. Berarti saya ubah nih. Nilai A itu sama dengan B. Nah, B dibagi B itu hasilnya 1. Anggaplah ini suatu bilangan, dibagi bilangan yang sama, itu hasilnya kesatuan, maka 1 gitu ya. Oke, itu untuk sin. Untuk cos, itu kan cos sami, samping bagi miring. Anggaplah sampingnya ini nih, di sini, itu C misalnya. Nah, terus miringnya tetap B. Patokannya masih segitiga sebetulnya. Nah, C sama per B gitu kan. C-nya berapa di sini? 0. Karena apa? Karena tadi berhimpit, maka nilai C-nya ya 0 gitu. Jadi 0 dibagi B itu hasilnya 0. Ya, jadi bilangan 0 dibagi berapapun, apapun itu hasilnya 0. Oke, untuk tangen. Nah, nih unik nih kalau tangen. Tangen itu kan A per C. Ya kan? Tan desa. Tan desa. Nah, A per C jadinya. Nah, A-nya kan sama dengan B. Kalian boleh ubah A jadi B, misalkan B per gitu ya. C-nya 0. Nah, gitu. Tapi di sini saya nggak ubah ceritanya. Nah, apa yang terjadi kalau bilangan berapapun dibagi 0? Ada nggak sih hasilnya? Hasilnya berapa ya kalau bilangan berapapun dibagi 0? Ayo. Ibaratnya kamu punya potong kue nih, tapi kita nggak tahu nih berapa yang mau dibagi gitu kan. Nah, kalau bilangan, suatu bilangan, nih ingat ya, suatu bilangan dibagi bilangan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Dia nggak punya nilai gitu ya. Biasanya tanda untuk tak terdefinisi itu kayak bentuk bendera. Jadi begini, set. Nah, dia tidak terdefinisi. Tapi Bu, ada beberapa buku yang bilang kalau tak terdefinisi itu lambangnya begini. Ya, kayak angka 8 dibalik gitu. Angka 8 yang lagi tidur gitu ya. Itu apakah disebut dengan tak terdefinisi? Itu salah. Jadi kalau tak terdefinisi itu lambangnya seperti bendera begini sebetulnya. Kalau begini itu dimasuk dengan tahingga. Tahingga itu apa? Dia bilangannya ada. Cuma dia nggak tahu nih berapa bilangan yang ada gitu. Kalau tak terdefinisi dia nggak punya nilai. Itu artinya ya. Jadi jangan bingung kalau misalkan ada yang lambang tahingga, ada yang lambang bendera begini. Nah, ini harusnya bukan tak terdefinisi, tapi tahingga gitu ya. Beda nilainya. Jadi kalau tak terdefinisi itu gambarnya bendera aja udah gitu. Atau kalian kalau misalkan takut salah nih, udah tulis aja tak terdefinisi, nggak masalah gitu ya. Oke. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah sin 90 itu 1, cos itu 0, tan itu tidak terdefinisi gitu. Nah, kesimpulan-kesimpulan tadi kalau kita rangkum, kita bisa bentuk tabel supaya kita bisa menghafal atau memahami sudut-sudut istimewa, nilai trigonometrinya berapa. Makanya disebut tabel trigonometri biasanya. Nah, tabel trigonometri itu kesimpulan dari tadi yang kita udah bahas. Nah, kalian perhatikan deh. Sin 0 itu 1, gitu kan? Tapi kalau 90, cosnya itu malah 1. Berarti ini harusnya sin 90, sin 0 dan 90 itu keterbalikannya sebetulnya, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua kita perhatikan lagi. 30 sama 60 nih. Ternyata nilai sin sama cosnya, kalau 30 itu sin setengah, cosnya yang 60. Berarti kan ini kayak tukeran gitu kan. Berarti kalau sin 30, sinnya setengah, ini 60 itu sebenarnya tinggal balikan dari sin 30 gitu. Perhatikan lagi gitu ya. Terus yang kedua, uniknya lagi,
45 itu adalah sama nilainya. Jadi dia ini ibaratnya kayak penengah gitu loh. Coba deh kalian perhatikan gitu. Ini nilainya adalah kebalikan dari 60 gitu. Ini juga sama sinusnya gitu kan. Nah, tapi 45 ini sama. Ibaratnya kayak penengah gitu loh. Nah, coba deh perhatikan lagi. Nilai sin itu kan ini ya. Nah, nilai sin itu ini kan. Ya kan? Nih tadi. Oh ya, ini salah nih. Harusnya ini 0, saya ketukar lagi deh. Ini 1. Ini 1, ini 0. Saya salah ya, maaf ya. Banyak salahnya. Jadi, sin itu 0, ya. Sin 0 itu 0 tetap. Sin 90 itu 1. Cos 1 itu, cos 0 itu 1. Nah, coba perhatiin deh. Perhatiin dengan seksama gitu. Sinnya itu kan urutannya begini nih. Tapi lihat cos. Cos itu kayak kebalikan dari sin gak sih? Nilainya. Jadi nilai sin yang plek begini, bentar saya ubah ke arrow. Nah, yang plek seperti ini, ke cos itu sebenarnya kebalikannya. Jadi nilai sin 0 itu jadi cos 90. Lanjut sampai sini. Iya nggak sih? Kebalikan dari sin gitu. Nah, terus kalau kita perhatikan juga, kalau sin itu, tangan itu adalah hasil bagi, saya ulangin, hasil bagi dari sin dan cos. Makanya ada buku yang nerangin bahwa tangan itu sama aja sin per cos. Makanya tuh kalau ada lawakan atau guyonan kayak man sin per cos, itu artinya mantan gitu kan. Makanya seperti itu. Nah, jadi kalau kita bingung, kita nggak hafal tabel trigonometri, itu ada caranya lagi. Kita akan bahas di bagaimana sih cara menghafal tabel trigonometri untuk sudut-sudut istimewa setelah video ini ya. Salam matematik cuy, semangkuy, tetap semangat dan harus santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.